Oke, kita lanjut pembelajaran. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dan jangan lupa absensi diisi untuk bukti autentik. Oke, sebelum belajar, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran. Bentuk lain limit trigonometri dituliskan. Satu, limit cos AX dikurang cos BX per X pangkat 2, di mana X mendekati 0. Rumusnya B pangkat 2 dikurang A pangkat 2 per 2. Jadi, limit cos 2X kurang 1 per X pangkat 2, di mana X mendekati 0, hasilnya adalah 0 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 per 2 sama dengan min 2. Dan ada sini keterangan untuk cos ya, ini bentuk lain limit. Tapi cos, ketangin semalam sama sinus kan sudah kita pelajari. Untuk cos kadang ada rumus, nah maka inilah kita buat. Ini ada ketentuannya. Apabila jumpa seperti ini cos 2X, maka bisa kita ganti, ada jenis, ada 3 jenis. Yang pertama cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, atau kita bisa milih 2 cos kuadrat X kurang 1, atau kita memilih yang 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Oke, masuk kita contoh ya. Contoh 1, tentukan nilai limit cos 2X kurang 1 per X pangkat 2, di mana X mendekati 0. Penyelesaian. Penyelesaiannya di mana ini tadi ya. Limit cos 2X kurang 1 per X pangkat 2, di mana X mendekati 0, maka bisa kita perhatikan ini. Jadi ada 3 tadi kan, bisa memilih seperti ini. Yang mana kita pilih? Yang cocok ya berarti yang paling bawah ya, untuk menggantikan sinus ya. Jadi cos ini kita gantikan menjadi sinus. Kalau untuk ukuran sinus kan semalam mudah rumusnya atau ketentuannya atau sifatnya. Maka kita buat ini, satunya ini dari sini kan, jadi 1 dikurang 2 sin pangkat 2X, inilah dia. Nah, kurang 1 ini kan dia, inilah dia. Maka 1 jumpa min 1 berarti 0 kan. Nah, tinggallah ini min 2 sin kuadrat X per X pangkat 2. Ya, jadi ini tadi ya, limit min 2 sin kuadrat X per X pangkat 2. Inilah dia ya hasilnya. Nah, karena di depan ini ada di depan sin ada min 2, maka kita pisahkanlah dia. Ya, ini dia. Min 2 kita majukan ke sini dikali limit sin X. Ini kita buat dalam kurung supaya mendapatkan nilai 1 seperti ketentuan yang dalam tentang sinus ya. Maka ya kita pangkatkan 2 ini karena ada pangkat 2, maka kita pangkatkan 2. Jadi sin X per X dari pangkat 2. Tapi kan di sini X koefisiennya kan 1. Jadi nggak ada lagi yang bisa kita pakai. Maka langsung aja ya, min 2 dikali 1 pangkat 2. Ini dari nilai 1 tadi ya, ini pangkat 2 nya. Maka min 2, 1 pangkat 2 kan 1, jadi min 2 kali 1 ya min 2. Ini hasilnya. Oke, contoh 2. Di sini ada, kita buat contohnya. Berarti kita buat ketentuan dulu. Cos 4X sama dengan cos kuadrat 2X kurang sin kuadrat 2X. Pertanyaan ini 2 ini dari mana? 2 ini berasal dari A4 ya. 4 setengah dari 4 ini adalah 2. Karena 4 bagi 2 sama dengan 2. Ya ketentuan. Kalau tadi kan dia cos 2X setengah dari 2 itu kan tentuan aja untuk pencabulan dalam cos. Oke, kita masuk ke dalam contoh 2. Kita perhatikan nih. Tentukan nilai limit cos 4X kurang 1 per X pangkat 2, di mana X mendekati 0. Oke, langsung penyelesaian. Limit cos 4X kurang 1 per X pangkat 2, di mana X mendekati 0, itu sama dengan adalah 1. Nah, kita ambil lagi dari sini. Ini dari mana asalnya? Ini berasal dari sini. Untuk mengurangkan, supaya hasilnya nanti dapat sinus ya. Untuk mempermudah, ingat ya.
yang bisa ditentukan tuh sinus dan tangen. Cos bisa juga ya, tapi dijabarkanlah ke bentuk seperti ini. Ini ketentuan dalam perubahan trigonometri di dalam cos ya. Oke, jadi satu ini berasal dari satu ini ya, 1 kurang 2 sin kuadrat 2x. Nah, kurang satu ini berasal dari ini. Jadi jumpalah satu yang positif, jumpa satu negatif, maka hasilnya jadi 0. Tinggal yang ini. Oke, dari ini kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia min 2 sin kuadrat 2x per x pangkat 2. Inilah dia. Ini tadi. Ini kan udah habis nih jumpa nih. Tadi dikurangkan 1 kurang 1 0 kan. Nah, ini dia jadinya. Jadi hasilnya bukan hasil ya, masih perjalanan. Limit min 2x sin 2 kuadrat 2x per x pangkat 2 di mana x mendekati 0. Ini dia. Lanjut ini dah, duanya ini kita pindahkan ke depan supaya untuk bermudah angka 1. Ingat ketentuan dalam sinus dan cos, sinus dan tangen ya, itu jadi angka 1 gitu ya. Oke, kita lihat. Oke, jadi perhatikan. Nah, ini kita buat seperti ini. Nah, tiba ini ada pangkat dari sini ya, sini. Oke, ini pangkat. Nah, di depan si x koefisiennya berapa ini? 2 ya. Nah, 4 ini dari mana? Tiba-tiba ada 4. 4 ini berasal dari koefisiensi 2 yang tadi. Koefisiensi x tadi angka 2. 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Ingat ya. Nah, ini jadi ketentuan 1 dalam sinus dan tangen. Oke. Supaya mempermudah kita lihat lanjutannya. Min 2, 4-nya kita pindahkan sini supaya dikalikan ya. Jadi min 2 dikali 4 dikali ini. Ini angka 1 nih. Ini kita pisahkan supaya untuk bermudah aja. Nah, selanjutnya perhatikan min 2 kali 4 dikali ya kan angka 1 tadi nilainya. Ketentuan sinus dan tangen dalam trigonometri ini kan limit. Maka kita lihat 1 pangkatkan 2 ini dia. Ini angka 1, ini dia. Pangkatkan 2 ini dia. Tetap 1 ya. Jadi kita kalian min 2 dikali 4 dikali 1 pangkat 2 sama dengan min 8. Oke, mantap sampai sini. Kita lanjut ke contoh 3. Oke, mana itu contoh 3? Contoh 3 rumusnya kita ganti. Coba kita lihat seperti ini. Nah, 2 tadi ya. Limit x pangkat 2. Jadi dibalik ini. Tadi ini di atas, ini di bawah. Sekarang ini di atas, ini di bawah. Dibalik ini ya. Makanya tadi rumusnya ini yang awal 1 tadi. Jadi limit x pangkat 2 per cos ax dikurang cos bx nilainya adalah 2 per b pangkat 2 dikurang pangkat 2. Jadi inilah. Jadi limit x pangkat 2 per 1 kurang cos x di mana x mendekati 0 sama dengan 2 per 1 pangkat 2 dikurang pangkat 2 sama dengan 2. Ya, jadi balik kalau di atas tadi dilihat awal contohnya ya. Jadi nilai negatif ini positif 2. Jadi kita buat step 2 terus. Oke. Nah, jadi bisa kita lihat. Oke. Masuk ke soal. Nah, ini cos x. Berarti di depan si x ada angka 1. Tadi angka 4 ya. 4 dari setengah dari 4 tadi berapa? 2 kan. Nah, ini pertanyaan lagi. Setengah dari 1 adalah 1 per 2. Jadi sini jadi setengah x dikurang sin kuadrat setengah x. Ini udah. Nah, tetap ini sama yang kayak tadi di contoh awal kan. Contoh sebelumnya lah. Kita buat. Jadi di sini kita buat cos setengah. Jadi 2 cos kuadrat setengah x kurang 1. Nah, di sini 1 kurang 2 sin kuadrat setengah x. Jadi kita pilih nanti. Oke, masuk ke contoh. Contohnya ke contoh 3 ya. 1 2 sudah kita terangi dibalik tadi. Ya, tentukan nilai limit 1 kurang cos x per x pangkat 2 di mana x pangkat 0. Kita buat seperti ini. Oke. Penyelesaiannya berarti kita lihat ini tadi soalnya kan. Nah, di mana sama dengan ketentuannya kita pakai yang mana?
tetap pakai yang ini, mengurangkan angka 1. Jadi ketika ini kita kurangkan, ini satu tadi ya, ini satunya. Nah, satu ini dari rumus ini. Oke. Jadi ketika kita kurangkan dalam kurung ini kita buka, maka 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kenapa tanda garis seperti Bapak buat nih, warna ini ada kita buat. Ini untuk menandakan negatif jumpa negatif jadi apa? Dikali. Jadi positif. Maka jadi kita buatlah seperti ini. Jadi hasilnya 1 kurang dalam kurung 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah x per x pangkat 2, di mana x mendekati 0. Maka jadi kita perhatikan, nah ini tadi kan jadi positif, inilah hilang negatif yang tadi di awal contoh ya. Jadi 2 positif sin pangkat 2 setengah x per x pangkat 2, di mana x mendekati 0. Oke, lanjut. Ya, 2 yang tadi ini 2 letakkan di depan untuk mempermudah aja perkalian ya. Nah, ini kita bentuk lagi sistem trigonometri atau sifatnya sinus dan tangen supaya mempermudah. Nah, tiba-tiba ada seperempat nih, ayo. Dari mana seperempatnya? Dari koefisien yang ini tadi, setengah. Ya kan? Jadi, dari mana ada setengah pangkat 2? Setengah pangkat 2 adalah jadi seperempat. Atau gini gampangnya, 1 pangkatkan 2 berapa? 1. Nah, per 2 dipangkatkan 2 berapa? 4. Jadi 1 per 4. Udah ya? Nah, ini kan 1, jadi nilai 1. Oke, lanjut. Iya, ini dia. 2 dikali seperempat. 4-nya kita majukan ke depan nih, supaya mudah dikaliin. Nah, ini ketentuan dalam trigonometri sinus dan tangen. Tapi tetap dipangkatkan, jangan lupa. Karena ini pangkat nih. Ya, oke, lanjut. Nah, ini dia. 2 kali seperempat dikali 1 pangkat 2. Ini 1 pangkatkan 2. Kayak contoh-contoh awal tadi. Nah, jadi berapa? 2 per 4. 4 itu kalau kita sederhanakan, kita bagi aja, sama-sama bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi hasilnya 1 per 2. Ya, oke. Sampai sini Bapak anggap kalian mampu untuk mendapatkannya. Ini. Oke, masuk kita ke contoh selanjutnya. Oke, contoh 4. Di sini ada cos 6x sama dengan cos kuadrat 3x kurang sinus kuadrat 3x. Nah, pertanyaannya kenapa enggak 3? Sepertinya contoh-contoh awal tadi kan. Kalau tadi 4, setengah dari 4 adalah 2. 6 jadi 3. Atau kita anggap gampangnya 6 bagi 2, 4 bagi 2, 2 bagi 2 gitu ya. Dan selanjutnya kalau bukan 7 bagi 2 gitu ya. Oke, ini tentunya sama aja nih terangan yang kita buat untuk menjawab soal. Oke, masuk ke contoh langsung untuk memperluas wawasannya. Jadi tentukan nilai limit x pangkat 2 per 1 kurang cos 6x, di mana x mendekati 0. Langsung penyelesaian. Jadi limit x pangkat 2 per 1 kurang cos 6x, ya kita jabarkan seperti tadi. Inilah dia. Jadi kita jabarkan di bawah ya kan. Dan posisinya di bawah tadi. Ya, posisinya tadi tetap sama tentang ini, cuma hanya peletakan aja ya. Yang tadi ini di bawah, ini sekarang di atas, ini tadi di atas jadi di bawah, pergantiannya. Oke. Inilah penjabaran seperti ini. Nah, kita kurang tadi ya. Ini sama tadi sifatnya. 1 ini negatif sama negatif jadi positif ya, dikali ya. Nah, ini kita buatlah. Sudah jelas. Dibuka kurung ini jadi kan ya jumpa jadi positif. Oke, lanjut. Ya, ini tadi ya tadi. Sama seperti contoh 3 tadi. Jadi limit x pangkat 2 per 2 sin pangkat 2 3x, di mana x mendekati 0. Ini sama ini ya. Jadi ini kita lihat seperti ini kan. Nah, jadi dapat seperti ini. Lanjut. Nah, ini setengah dari mana? Dari ini 2 ini. Kalau tadi di atas sinnya, maka dia dapat 2 per 1. Tapi karena ini di bawah,
Makanya angka 1 di sini nggak ditulis, tapi dia dapatnya 1/2. Jadi kedepankan ya 1/2. Ya, kita kedepankan ya. Tapi ini karena dia pecahan ya, jadi 1/2 kali limit. Nah, ini tetap seperti ini. Tetap nilai mau dibalik ini tetap nilainya 1 dengan ketentuan sinus dan tangent. Ingat itu, jangan lupa. Nah, tiba-tiba dapat lagi angka 1/9 dari mana? Dari koefisien 3 nih. Kenapa dipangkatkan 2? Ya, jadi pecahan, jadi 1/9. Ingat tadi ya, 1 dipangkatkan 2, 1, 3 dipangkatkan 2, 9, jadi 1/9. Ya, kita kalikan, kita pindahkan lah. Jadi setengah dikali 1/9 dikali ini tadi ini K1 nih, ini 1. Kemudian lanjut, dan mudahnya setengah dikali 1/9 dikali 1/2 ini tadi kan, yang ke pangkat nih, karena seperti ini tetap dia pangkat 2 ya. Jadi mendapatnya berapa? Tetap angka 1 dipangkat ke 2, jadi 1 kali 1 1, 2 kali 9 18, jadi hasilnya berapa? 1/18. Oke, sampai sini ya Bapak, yakin Anda bisa mendapatkan nilai yang baik. Oke, lanjut kita ke latihan. Nah, ada berapa latihannya? Kita lihat. Pertama, tentukan nilai limit dari, iya, poin pertama limit cos 8x kurang 1. Mudahnya ini ya, udah ada contohnya. Yang kedua, limit cos 3x kurang 1. Sama nih posisinya, sana 8 sama 3 aja, yakin saya bisa. Kemudian yang ketiga, 1 kurang cos A, udah ada contohnya. Oke, 4, jadi 4 ini yang terakhir tadi. Oke, sampai sini Bapak, yakin anak-anak bisa. Dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat.